kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan dan bisnis. Ruli, suami dari komedian ternama Boyen, kini tengah berada di ujung tanduk hukum. Namanya terseret dalam dugaan kasus gagal bayar investasi yang melibatkan investor RF. Tak main-main, pihak investor kini telah melayangkan somasi resmi dan mengancam akan menyeret Ruli ke balik jeruji besi jika tidak segera menunjukkan itikat baik. Seperti diketahui, kasus ini menjadi viral setelah pihak investor merasa dirugikan dalam jumlah besar dan menganggap Ruli tidak bertanggung jawab atas dana yang telah dikelola. Dan berikut 5 fakta panas terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana yang menyeret Ruli, suami Boyen, versi Cumi Top 5. Kabar kurang sedap kembali menghantam dunia hiburan tanah air. Kali ini, nama Ruli, suami dari komedian Boyen, menjadi pusat perhatian publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana. Mirisnya, modus yang digunakan diduga adalah investasi berkedok bisnis kuliner yang menjanjikan keuntungan menggiurkan, namun berakhir dengan kerugian besar bagi para investor. Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika Ruli menawarkan kerjasama investasi di bidang kuliner kepada sejumlah pihak, termasuk investor berinisial RF. Namun, alih-alih mendapatkan bagi hasil yang dijanjikan, para investor justru mendapati kejanggalan pada laporan keuangan. Lantas, seperti apa pengakuan dari pihak kuasa hukum investor RF terkait keterlibatan Ruli yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi tersebut? Ada sebuah peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh public figure. Public figure ini baru kemarin menikah. Ceritanya dia punya usaha namanya Sateman Indonesia. Jadi Sateman Indonesia ini membutuhkan investor. Jadi klien kami ini adalah investor yang berinvestasi di usaha tersebut, di usaha Sateman Indonesia. Nah, tahun 5 Agustus tahun 2023, public figure ini yang berinisial RAA, suami dari inisial BP atau sering di nama panggungnya Boyen, itu berkomunikasi dengan klien kami, menghubungi melalui WhatsApp, menyampaikan bahwa usaha beliau yang berada di Sleman, Yogyakarta itu membutuhkan dana, membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha atau meneruskan usahanya. Dalam chatnya, beliau mengirimkan proposal kepada klien kami. Proposal ini, ya. Kenapa kami sebutkan tadi ada dugaan penipuan dan penggelapan? Di sini disampaikan bahwa adanya penawaran investasi. Ya. Di dalam penawaran investasi ini, beliau menjanjikan adanya pembagian untung. Pembagian untung yaitu 70% untuk founder atau pengelola, ya. 30% untuk investor. Bagi 70-30. Klien kami akhirnya berkomunikasi intens dengan yang bersangkutan. Akan tetapi, setelah klien kami berinvestasi di sana, apa yang disampaikan dalam proposal ini itu tidak terjadi. Jadi setelah berinvestasi, klien kami berinvestasi di
di bulan Agustus tahun 2023, laporan pada bulan berikutnya itu langsung turun. Jadi di bulan-bulan berikutnya sampai 5 bulan, beliau masih memberikan bagi hasil. Tapi setelah itu sampai saat ini beliau tidak lagi memberikan bagi hasil, dan janji-janji yang disampaikan kepada klien kami itu tidak ditepati. Seperti itu kira-kira. Sampai sekarang informasinya bisnis masih ada. Masih berjalan sampai sekarang. Tapi anehnya klien kami mencoba menghubungi yang bersangkutan, tidak merespon dengan baik. RAA ini seperti lari dari tanggung jawab. Tabir dugaan penipuan yang menyeret nama Ruli, suami dari komedian Boyen, kini terbuka semakin lebar. Investor RF yang merasa menjadi korban utama akhirnya buka suara dan membeberkan angka kerugian yang sangat fantastis. Tak tanggung-tanggung, total dana yang diduga digelapkan oleh Ruli mencapai 300 juta rupiah, sebuah angka yang membuat pihak korban habis kesabaran dan siap menempuh jalur hukum pidana. Investor RF memaparkan bahwa kerugian tersebut tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui beberapa tahap penyetoran modal yang diklaim untuk pengembangan bisnis kuliner. Berikut adalah rincian yang dibongkar oleh pihak investor. Akumulasi kerugian itu ya 300 juta lebih lah. Total investasinya yang sudah diinvestasikan itu sebesar 200 juta rupiah. Sesuai dengan janji-janjinya di dalam WhatsApp dan juga di dalam akte, mereka juga membuat akte itu memberikan sebesar 6 juta per bulan. Diberikan kepada investor atau klien kami itu 6 juta per bulan, itu setiap tanggal 9 setiap bulan berjalan. Saya kasih tahu ke teman-teman, ini uang ditransfer bukan ke rekening CP-nya. Ini di dalam proposal ini ada CP-nya jelas. Ditransfer ke rekening pribadi RAA. Ketegangan antara investor RF dan Ruli, suami dari komedian Boyen, akhirnya memasuki babak baru di ranah hukum. Setelah upaya komunikasi secara kekeluargaan dianggap menemui jalan buntu, pihak investor RF secara resmi melayangkan somasi kepada Ruli. Langkah ini diambil sebagai ultimatum terakhir untuk menuntut pertanggungjawaban atas dana investasi yang diduga bermasalah. Jadi kami dari tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia menyampaikan somasi resmi kepada yang bersangkutan per hari ini. Pertama tuh Bang? Ya, ini somasi pertama kepada yang bersangkutan, dan kami juga berharap agar yang bersangkutan segera menghubungi kami dan merespon somasi kami agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik, dan kami berharap adanya etikat baik dari yang bersangkutan, inisial RAA atau pemilik pengelola bisnis Sateman Indonesia yang berada di Sleman, daerah Yogyakarta. Isi somasinya meminta kepada saudara RAA agar segera melunasi kewajibannya, segera berkomunikasi dengan kami dan atau klien kami, dan segera membayar semua janji-janjinya. Kita somasi per hari ini. Per hari ini kita kirim. Bayang-bayang penjara kini nyata menghantui Ruli.
suami dari komedian Boyan. Setelah sempat diberikan ruang untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, kesabaran investor RS tampaknya telah habis. Ya, jika tidak segera menunjukkan itikat baik, pihak investor menegaskan akan segera mendaftarkan laporan resmi ke kepolisian yang bisa menyeret Ruli ke balik jeruji besi. Nah, itu rahasia. Nanti saya undang teman-teman. Ini kan tahapannya baru Iya, minta tahapannya. klarifikasi ya, untuk menentukan upaya hukum kan nanti kita dimulai dari itikat baik dari dia itu sendiri dulu. Bisa di sana, bisa juga di tempat lain. Yang jelas, kalau ini tidak ada respon yang baik, itikat yang baik, kami dari tim hukum KNAI, tim hukum klien kami akan membawa ini ke ranah pidana maupun perdata. Kami juga akan mengambil pidananya pasal 378 dan pasal 372. Sebuah fakta mengejutkan kembali mencuat di tengah kemelut kasus dugaan penipuan yang menyeret nama Ruli, suami dari komedian Boyan. Muncul dugaan kuat bahwa dana sebesar 300 juta rupiah milik investor RF tidak pernah mengalir ke bisnis kuliner seperti yang dijanjikan, melainkan diduga disalahgunakan untuk mendanai pernikahan mewah Ruli dan Boyan beberapa waktu lalu. Dugaan penggunaan dana investasi untuk biaya pernikahan ini menjadi babak paling panas dalam perseteruan Ruli dan investor RF. Publik kini menanti klarifikasi resmi, apakah pernikahan tersebut murni dari kantong pribadi, ataukah benar-benar disponsori secara ilegal oleh dana investasi yang seharusnya dikelola untuk bisnis kuliner. Terlalu dini ya kalau kita bilang ke sana, tapi yang jelas, setahu saya klien saya tidak mengatakan diundang. Nggak pernah diundang. Tidak diundang.